saya makin melihat bahwa negara Middle East yang cukup konservatif, tetapi dengan kemajuannya, dengan keterbukaannya, sehingga negara ini bisa begitu maju. Qatar tuh apa sih? Qatar cuman produksi gas satu aja gitu, tapi gasnya terbesar di dunia, sehingga revenue dari gasnya itu dia bisa pakai untuk membangun negaranya. Indonesia, kalau memang kita bisa fokus di 2-3 project aja, tapi yang benar-benar besar, salah satunya adalah hilirisasi itu, saya rasa dahsyat. Nikel aja sekarang, nikel to stainless steel aja udah 30 miliar dolar. Belum nanti nikel ke baterai, nikel kemana segala macam. Jadi menurut saya ke depan ini, saya lagi kalau kita sebagai negara fokus dan disupport ya oleh seluruh komponen bangsa, oleh pemerintah, oleh swasta, oleh BUMN, oleh pemerintah daerah, rasanya kita bisa 10 tahun dari sekarang itu income per kapita kita bisa double. Yang saya lagi jajaki kan tentunya seperti kita ketahui bahwa memang sovereign wealth fund-nya Qatar ini luar biasa besar ya. Dan rasanya memang saya juga mempunyai kewajiban sebagai orang Indonesia untuk bagaimana bisa mempromosikan untuk investasi di Indonesia. Nah, ke depan seperti kita ketahui kan Adaro juga lagi bergerak menuju ke industri-industri yang lebih hijau. Kita masuk ke aluminium smelter, kita masuk ke green hydro power plant, solar power plant, dan menurut saya ya salah satunya saya ingin mengajak Qatar untuk masuk ke Indonesia gitu, karena mereka selain juga punya uang, mereka juga punya teknologi. Jadi seperti kita lihat kan di sini solar power plant-nya juga termasuk yang cukup maju gitu. Transisi itu kan butuh waktu. Nah, Indonesia sendiri kan kita sudah komit juga kepada dunia bahwa net carbon emission kita kan di 2060. Taruhlah misalnya Indonesia bisa mempercepat 10 tahun 2050. Nah, pada saat itulah nanti juga saya akan melakukan transisi sesuai dengan komitmen Indonesia untuk dunia. Adaro juga tentunya ingin berkomitmen secara positif, tapi sekali lagi segala sesuatunya itu kan nggak bisa seperti membalikkan tangan, Pak. Adaro ke depan itu akan ada 3 pilar, ya kan? Pilar pertama itu adalah Adaro Energy yang bisnis existing dan kita akan teruskan, ya kan? Ini menjadi cash cow-nya grup. Nah, kita akan masuk juga ke pilar kedua yaitu Adaro Mineral, di mana nanti di Adaro Mineral ini ada aluminium smelter, mungkin juga nanti kita akan masuk ke mineral-mineral lainnya, dan eventually nanti ke baterai. Pilar ketiganya, kalau nanti 8-10 tahun dari sekarang insya Allah hydro power plant-nya Adaro, solar power plant-nya Adaro itu sudah jadi, maka ini akan menjadi satu-satunya ya, industri yang akan memakai source of energinya dari renewable, dan itu akan menjadi nilai premium. Mimpi saya tidak terlalu lama, 10 tahun dari sekarang insya Allah itu bisa terrealisasi. Menurut saya memang luar biasa ya, dan kita rasanya seeing is believing. Kita bisa belajar banyak dengan Qatar, bagaimana Qatar menurut saya telah berhasil menyelenggarakan
FIFA World Cup yang mungkin ini the best ya dalam penyelenggaraan Piala Dunia yang lalu-lalu. Mereka kan melarang ya untuk penjualan alkohol ya. Tapi poin saya bukan masalah di satu sisi memang dilarang, tapi seperti biasa kita kan pergi kemarin ke hotel-hotel bintang 5, sebenarnya kalau untuk foreigner nggak dilarang ya. Tapi untuk penyelenggaraan ini dilarang, sehingga kita bisa lihat bahwa itu penonton itu nggak ada yang ribut, nggak ada yang berkelahi, ya kan, karena pengaruh alkohol gitu. Ini kita ngelihat dari sisi positifnya ya gitu. Ada value yang mereka pertahankan, mereka ingin menunjukkan bahwa culture mereka seperti ini. Mereka tidak mau ditekan dengan negara-negara yang lainnya gitu kan. Dan ini kita bisa contoh gitu. Mereka melihat prospek di Indonesia itu luar biasa besar. Ya, kita 270 juta, 240 juta. Di sini 300.000. Gitu. Jadi mereka juga sangat melihat bahwa potensi market di Indonesia itu besar. Apalagi kita tahu ya kan penduduk kita kan penduduk muda. Ya kan yang sangat melek teknologi gitu. Sekarang ya kita lihat kita kalau keluar rumah nggak bawa handphone udah pusing kan gitu. Kita masuk kemarin aja begitu handphone mati aja udah nggak bisa masuk gitu. Nah jadi itu yang saya lihat ke depan itu prospeknya luar biasa ya. Dan selain luar biasa karena sudah terkonsolidasi ya. Yang tadinya kan 8 jadi 5 jadi 4 ya, kita nggak tahu suatu saat nanti jadi berapa gitu. Karena memang the game is consolidation. Dengan terjadinya merger itu, maka 1 tambah 1 jadi 5. Kalau bicara revenue dan bicara upside, gitu. 1 tambah 1 jadi 5. Tetapi dari sisi cost, karena dia merger, 1 ditambah 1, costnya cuma jadi 1,1. Ini kata partner saya. Dan ternyata itu benar. Setelah Tri dan Indosat merger, kita bisa lihat performance-nya Indosat menjadi luar biasa gitu, karena economy of scale, jaringannya itu menjadi disatukan jadi lebih besar gitu kan, tapi cost-nya karena satu perusahaan jadi lebih efisien.